Di video ini kita akan membahas kota Surakarta, menjadi salah satu kota ternyaman di Indonesia untuk ditinggali. Biaya hidup yang murah serta watak asli orang Solo yang begitu ramah dan menjaga betul budayanya sebagai salah satu alasannya. Akan tetapi di balik hingar-bingar kota ini, terselip kisah-kisah mistis di setiap sudut kotanya. Mari kita bahas lebih dalam. Pasar Windu Jenar atau yang lebih dikenal sebagai Pasar Triwindu menjadi sentra aneka barang antik yang terletak di depan Pura Mangkunegaran atau kawasan Ngarsopuro di Jalan Diponegoro. Ada banyak barang menarik yang dijual di sini seperti lampu jadul, televisi lama dan pesawat telepon jadul. Namun yang menarik, ada cerita yang bikin merinding dari cantiknya barang antik di Pasar Triwindu. Ternyata Pasar Triwindu Solo menyimpan sisi mistis di balik antiknya barang-barang yang dijual di sini. Salah satu satpam di Pasar Triwindu juga mengatakan bahwa setelah Pasar Triwindu tutup, setelah sekitar maghrib terkadang ada radio yang berbunyi sendiri. Selain itu, dari luar terdengar pula seolah-olah masih ada aktivitas di dalam pasar, layaknya pasar setan. Septi juga bercerita bahwa tamu yang sering membeli barang darinya juga mengalami kejadian mistis ketika barang itu sampai di rumah. Salah satunya adalah pembeli yang membeli siter dari Septi. Tiba-tiba pada malam harinya, siter tersebut seolah-olah ada yang memainkan dan mengiringi suara sinden. Ada yang mengatakan jika membeli barang-barang seperti itu, harus didoakan terlebih dahulu supaya penunggu meninggalkan barang tersebut. Benteng Vastenburg, situs budaya yang dahulu pernah menjadi sarang buto ijo, dibangun pada tahun 1745 atas perintah Gubernur Jenderal Baron van Imhoff sebagai bagian dari tempat pengawasan pemerintah kolonial Belanda terhadap penguasa Surakarta atau Keraton Kasunanan. Selain itu, benteng ini berfungsi sebagai pusat garnisun, yaitu pasukan penjaga keamanan kota. Benteng ini terletak berseberangan dengan kediaman depan Gubernur Belanda di kawasan Geladak. Sebelum dipugar, bangunan ini dahulu pernah terbengkalai dan tidak terawat. Hal tersebut yang membuat beberapa kejadian mistis dialami oleh beberapa saksi mata. Ada segerombolan anak pang yang penasaran dan masuk ke benteng ini pada malam hari. Setelah memanjat, tampak beberapa orang berada di tengah benteng seraya berteriak, "Rene mlebu orapo." Dalam arti, kemari, masuk saja tidak apa-apa. Namun, ketika mendekat bukan manusia yang mereka temui, akan tetapi beberapa makhluk berkulit hijau gelap dengan taring seperti predator yang memandang tajam seperti ingin memangsa. Sontak, beberapa petualang malam tersebut lari terbirit-birit berusaha keluar dari benteng. Konon, sosok tersebut merupakan buto ijo yang sedang melakukan hajat gaib. Setelah dilakukan pemugaran yang tidak mudah, beberapa makhluk astral dikabarkan telah ditangkap dan dibuang. Namun, beberapa makhluk yang dirasa sebagai penunggu yang baik dan danyang masih diizinkan untuk menghuni bangunan ini. Konon, sepasang kakek nenek dengan rambut putih merupakan penunggu dengan energi gaib yang paling besar. Sosok ini yang dipercaya sering masuk ke dalam mimpi beberapa ojek online yang tidur di sekitar benteng sebagai sebuah pertanda. Kretek Juruk Lawas, sejarah, misteri dan mitos sang jembatan tua.
Dibangun pada tahun 1913 dan selesai di tahun 1915. Jembatan ini merupakan akses strategis yang menyambungkan jalur perdagangan darat antara kota keraton Surakarta dan beberapa kota di Jawa Timur. Dahulu, jembatan ini merupakan spot primadona untuk beberapa orang yang melakukan bunuh diri. Suatu perpisahan yang sangat dipaksakan. Bahkan, jembatan ini juga menjadi spot terbaik untuk menghanyutkan abu kremasi, ari-ari, pusaka buangan, ataupun benda mistis lainnya. Maka dari itu, tak khayal beberapa cerita seram melegenda di jembatan ini. Menurut cerita beberapa pemancing di atas jembatan ini, seringkali penampakan pocong menemani si pemancing beraktivitas mencari ikan di malam tiba. Posisi kemunculannya juga tidak pasti. Beberapa kali di atas jembatan, di tanah yang ada di bawah jembatan, atau bahkan tepat di samping sang pemancing. Seiring berjalannya waktu, jembatan ini sudah mulai tidak seramai dahulu. Dibangunnya jembatan baru yang terletak tidak jauh dari jembatan ini, membuatnya hanya terlewati oleh warga setempat atau beberapa orang yang tidak ingin memutar terlalu jauh.